Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby Oktaviani Tanipu Eskom, guru informatika di SMA Negeri 1 Gorontalo Utara. Dan inilah cerita praktik baik saya tentang strategi diferensiasi topik jaringan komputer untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Merdeka belajar. Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata ini? Sejatinya setiap murid memiliki keberagaman yang perlu untuk diperhatikan. Sama halnya seperti setiap orang memiliki sidik jari yang unik. Kemungkinannya adalah tidak semua murid kita memahami suatu mata pelajaran dengan cara yang sama atau memiliki tingkat kemampuan yang sama. Jadi, bagaimana kita sebagai seorang pendidik menyampaikan pelajaran dengan lebih baik untuk menjangkau semua orang di kelas? Seperti halnya konsep Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah sebuah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dengan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Oleh karena itu, kita sebagai seorang pendidik perlu mempersiapkan kegiatan pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar murid. Materi jaringan komputer ini saya ajarkan pada murid kelas 10 semester ganjil, yang dimana para murid ini mengalami proses transisi dari murid jenjang SMP ke jenjang SMA. Yang menjadi permasalahan di sini adalah tidak semua sekolah mengajarkan mata pelajaran KKPI ataupun TIK kepada murid, sehingga level pengetahuan dasar mereka tentu saja tidak sama satu sama lain. Untuk itu, langkah awal yang saya lakukan dalam memulai pembelajaran adalah melakukan asesmen diagnostik kepada murid, yaitu asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif, meliputi soal dasar tentang sejauh mana mereka memahami jaringan komputer sederhana dengan bentuk soal variatif, serta pertanyaan dalam bentuk survei. Ini merupakan proses identifikasi cepat untuk mengetahui apakah mereka mempunyai gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik. Saya memanfaatkan teknologi yang sudah sangat berkembang untuk melakukan asesmen diagnostik ini dengan menggunakan Google Form, sehingga kami juga bisa memanfaatkan akun belajar.id yang sudah diberikan oleh pemerintah secara gratis untuk menunjang pemanfaatannya saat proses pembelajaran. Dari hasil asesmen kognitif yang saya lakukan, terdapat beberapa murid yang paham tentang internet tapi tidak paham tentang jaringan komputer itu apa dan hubungannya seperti apa. Sedangkan hasil asesmen non-kognitif terdapat 3 kelompok besar sesuai dengan gaya belajar murid. Pada proses pembelajaran, saya menggunakan model pembelajaran inovatif SIBATIK yang merupakan akronim dari Saintifik Berdiferensiasi, Inovatif, Kreatif. Ini agar murid dapat menjadi remaja yang cakap digital sehingga bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk menambah informasi, meningkatkan kemampuan belajar, memudahkan akses belajar, mendapatkan materi-materi menarik, dan meningkatkan minat belajar. Untuk memudahkan murid dalam mengakses materi dan media belajar yang terarah, saya menyediakan site berisi kumpulan materi, media, lembar kerja siswa, dan pengumpulan tugas yang bisa diakses oleh murid. Model pembelajaran inovatif SIBATIK diawali dengan proses mengamati. Murid dengan gaya belajar kelompok visual melakukan pengamatan tentang contoh gambar jaringan komputer melalui smartphone atau membaca penjelasan melalui buku digital yang disertai dengan gambar. Murid auditori mendengarkan penjelasan dari guru secara langsung, itu yang kalian pahami, tapi sebenarnya jaringan komputer itu kalian menghubungkan perangkat smartphone kalian dengan komputer, itu bisa dinamakan jaringan komputer. Atau menonton video tentang jaringan komputer. Dan untuk murid dengan gaya belajar kinestetik, dapat menggunakan aplikasi augmented reality yang saya sediakan di site untuk mengamati jaringan komputer secara 3 dimensi. Pada proses menanya, murid diberikan kesempatan menanyakan kepada guru mengenai hasil pengamatan yang sudah dilakukan sebelumnya melalui berbagai media yang sudah disediakan. Langkah pembelajaran selanjutnya, murid mengeksplor atau mengumpulkan informasi. Pada tahapan ini, murid mengerjakan LKPD yang sudah saya sediakan pada site informatika. Saya mengarahkan murid untuk mengerjakannya karena pada LKPD tersebut sudah saya jelaskan secara rinci dalam bentuk instruksi apa yang perlu dilakukan oleh murid. Mereka dapat menggali informasi tambahan yang dapat dilakukan secara berulang-ulang sampai mereka memperoleh informasi yang dibutuhkan. Untuk langkah mengasosiasi, murid menggunakan informasi yang sudah dikumpulkan dan menjawab pertanyaan dari lembar kerja yang ada pada site. Berdasarkan hasil diskusi kelompok, mereka bisa menentukan sebuah produk desain presentasi interaktif apa yang akan mereka buat. Di sini mereka dapat memilih produk desainnya mau seperti apa dengan menggunakan berbagai media, seperti contoh Canva for Education, sehingga dapat menghasilkan produk yang berbeda-beda.
Langkah pembelajaran selanjutnya, setelah produk desain selesai, murid dapat mengkomunikasikan hasil desain tersebut di depan kelas. Jadi pengertian dari jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang dihubungkan bersama-sama sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan berbagai sumber daya. Pada tahap pembelajaran ini, saya meminta murid untuk mengumpulkan hasil pekerjaan mereka pada aplikasi pengumpulan tugas yang sudah saya sediakan pada site. Untuk proses asesmen formatif sendiri, saya lakukan di saat yang bersamaan melalui lembar observasi. Tak lupa, pada sela-sela pembelajaran, agar tidak terlalu monoton dan membosankan, saya mengisi dengan ice breaking yang dapat meningkatkan kembali semangat murid dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, ada 3 strategi yang bisa diimplementasikan, yakni yang pertama diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Tentu saja sebagai pendidik, kita bisa mengimplementasikan 3 strategi ini pada proses pembelajaran. Dapat menjalankan 3 strategi ini sekaligus tentu saja merupakan hal yang sangat luar biasa. Akan tetapi yang perlu untuk diperhatikan adalah strategi diferensiasi yang kita implementasikan harus memaksimalkan tujuan dari pembelajaran kita bersama murid. Keterkaitan antara proses pembelajaran yang saya lakukan dengan penguatan profil belajar Pancasila adalah saya melakukan penilaian pada 2 dimensi 5P, yakni gotong royong dan kreatif. Untuk dimensi gotong royong, hal ini terlihat pada langkah pembelajaran mengasosiasi. Saat murid mengerjakan produk desain secara bersama-sama, disitulah saya melakukan penilaian dimensi gotong royong. Dan untuk dimensi kreatif, penilaiannya saya ambil dari hasil produk desain yang dipresentasikan oleh murid. Ini terlihat pada langkah pembelajaran mengkomunikasikan. Karena melalui produk desain presentasi, murid bisa menuangkan pemikiran kreatif mereka melalui produk tersebut. Pada akhir pembelajaran, saya mengajak murid untuk melakukan refleksi pembelajaran yang saya buat masih dengan aplikasi Google Form. Ini juga bisa menjadi referensi saya untuk asesmen diagnostik lanjutan untuk persiapan materi selanjutnya. Sebagai rencana tindak lanjut, dari hasil asesmen diagnostik lanjutan, saya memetakan kembali kebutuhan belajar murid sesuai dengan hasil yang diperoleh dan menganalisis serta memberikan nilai pada tugas produk yang sudah dikumpulkan melalui aplikasi yang sudah saya kembangkan. Dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi ini tentu saja tidak mudah. Salah satu tantangan yang saya hadapi adalah guru harus mampu menyiapkan berbagai macam materi pembelajaran sekaligus dengan instrumen penilaiannya. Oleh karena itu, saya memanfaatkan Google Site untuk mempermudah akses saya berkomunikasi dengan murid. Meski menghadapi tantangan yang beragam, tentu saja kita harus kembali fokus kepada murid. Bagi murid sendiri, penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini sangat menguntungkan karena membuat murid bisa lebih memaksimalkan potensi yang ada pada diri mereka. Menurut pendapat saya, ide yang digunakan dalam proses pembelajaran sangat interaktif, sehingga memudahkan kami untuk memahami pelajaran. Saya tertarik belajar informatika karena bisa menambah wawasan saya dalam dunia teknologi, dan ternyata berbicara tentang teknologi itu tidak akan ada habisnya. Dan yang lebih menarik lagi, pada metode pembelajaran kali ini yang membuat saya senang adalah Ibu Feby memberikan kebebasan kepada kami untuk mengumpulkan tugas produk sesuai dengan pilihan kita masing-masing. Tentu saja ini memudahkan kami dalam mengumpulkan tugas produk yang telah diberikan. Menurut saya, Ibu Ewi sangat-sangat menyenangkan dalam menjelaskan pembelajaran yang diberikan. Apalagi saat memberikan ice breaking yang membuat saya sangat-sangat tidak merasa bosan dalam pembelajaran. Saat pembelajaran langsung, juga Ibu memberikan beberapa pertanyaan yang membuat kita merasa untuk diasah kemampuannya dalam menguasai pembelajaran yang telah diberikan. Menjadi seorang guru adalah sebuah pilihan. Pilihan untuk menjadi salah satu dari sekian orang yang ingin merubah dunia melalui pendidikan. Terlihat kecil, tapi begitu besar manfaatnya. Mari Bapak Ibu guru hebat semua, kita terus mencoba melakukan yang terbaik dan sama-sama serentak berinovasi, wujudkan merdeka belajar. Demikian praktik baik yang saya lakukan di Sekolah SMA Negeri 1 Gorontalo Utara bersama dengan murid-murid saya. Harapan besar semoga praktik baik saya ini bisa menginspirasi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Seperti kata Bapak Ki Hajar Dewantara, Ingarsa Sang Tulada, bila berada di depan, hendaklah memberikan teladan yang baik. Imadya Mangunkarsa, bila berada di tengah, hendaklah memberikan dorongan dan inisiatif. Tupuri Handayani, bila berada di belakang, hendaklah memberikan dukungan. Tetap semangat Bapak Ibu guru hebat, sampai jumpa.